Bagi kamu yang ingin banget berwisata di Jakarta tapi bingung nih pengen wisatanya kemana? Tenang, kawasan Chinatown di Jakarta Barat bisa menjadi salah satu pilihan untuk kamu yang ingin banget berwisata di Jakarta. Glodok lokasinya. Bagi sebagian orang, Glodok merupakan tempat penjualan barang elektronik mulai dari VCD bajakan dan yang original, alat-alat rumah tangga seperti televisi, radio, dan lain-lain. Tapi dari dahulu, Glodok ini merupakan pusat aktivitas ekonomi dan sejarah Glodok ini gak lepas dari orang-orang Tionghoa yang dicap sebagai spesialis di dunia perdagangan. Banyak orang-orang Tionghoa yang berdatangan pada masa awal Batavia dibangun oleh kongsi dagang VOC. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kawasan Pancoran Glodok merupakan pintu gerbang utama menuju kota Batavia dari arah selatan. Menurut warga setempat, sebutan Glodok ini diambil dari suara air pancur yang keluar dari sebuah bangunan kecil berbentuk segi delapan yang dibangun sejak 1743. Di tengah-tengah halaman Stadwis yang kini merupakan Museum Sejarah Jakarta, bunyi air yang gerojok-gerojok datang dari pancuran tersebut oleh penduduk Tionghoa diajak sebagai Glodok. Bangunan yang mengeluarkan air pancur tersebut banyak membantu serdadu Belanda karena mengalirkan air bersih yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sampai di kawasan Glodok, kita akan disambut dengan sebuah bangunan yang terdapat tulisan Mandarin dan di bawah tulisan Mandarin tersebut terdapat tulisan Pancoran Tea House. Pancoran Tea House merupakan kedai teh yang berdiri di sebuah bangunan bersejarah tepat di Jalan Pancoran nomor 4 Glodok, Jakarta Barat. Dan bangunan ini dulunya merupakan sebuah apotik yang sudah berdiri sejak tahun 1928. Tapi pada tahun 2015 bangunan ini berubah menjadi sebuah kedai teh. Ketika kita berkunjung ke Pancoran Tea House ini, kita dapat melihat tumpukan gelas dan dua buah teko teh. Tumpukan gelas dan teko tersebut memiliki arti tersendiri di mana disebut dengan pantekoan, yakni tradisi untuk memberikan teh gratis kepada masyarakat yang ada di kawasan Glodok. Lalu di kawasan Jalan Pancoran, selain ada Pancoran Tea House, terdapat juga toko obat yang menjual obat-obatan herbal khas Tiongkok. Banyak jenis obat-obatan Tiongkok yang tersusun di dalam lemari obat, dan obat-obat yang dijual merupakan obat asli Tiongkok yang diwariskan turun-temurun. Setelah kita mengunjungi Pancoran Tea House, kali ini kita bisa mengunjungi kedai kopi yang terletak di Pasar Petak 9, Glodok juga. Kedai kopi tersebut bernama Jiao Coffee. Suasana di kedai kopi ini sangatlah asik untuk berkumpul dan juga bercengkrama dengan teman-teman. Di kedai kopi ini terdapat juga foto-foto kawasan Jakarta dan beberapa karya hasil fotografi yang dipajang di kedai tersebut. Di Jiao Coffee juga terdapat congklak, yaitu salah satu jenis permainan tradisional, dan permainan ini menggunakan papan kayu yang memiliki 14 hingga 16 lubang dengan 2 lubang di ujung papannya. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan biji-bijian yang dipindahkan dari satu lubang ke lubang lainnya, lalu memutar secara berurutan. Suasana lantai 2 di Jiao Coffee juga tidak kalah bagusnya dengan lantai dasar. Di lantai 2 ini terdapat poster-poster iklan jadul dan beberapa quotes menarik. Selain itu terdapat pula barang-barang antik seperti telepon rumah putar di zaman dahulu, mesin ketik, setrika jadul yang menggunakan arang, terus juga ada TV jadul, radio jadul, hingga mesin jahit jadul. Terus menu yang menjadikan ciri khas dari The Jiao Coffee ini adalah kopi Pancoran, yang mana kopi tersebut menggunakan kopi robusta dicampur dengan kayu manis. Selain kopi Pancoran, terdapat juga menu-menu lain seperti kopi hitam, kopi kental manis, kopi susu, Kalita Drip, Vietnamese, dan juga tubruk. Selain kopi dan tempatnya menjadi daya tarik pengunjung, dari cara pembuatan kopinya juga sangat menarik untuk pengunjung lihat karena menggunakan pasir halus untuk memanaskan kopi dan airnya. Proses pembuatan kopi ini terinspirasi dari metode menjenuh kopi secara tradisional yang sering dilakukan oleh orang-orang di Turki.
Setelah menikmati kopi di Jejak Kopi, mungkin kita bisa terbang atau berpindah tempat menyelusuri Pasar Petak 9. Pasar ini seperti pasar pada umumnya yang menjual sayuran dan juga bahan pokok. Tetapi yang menjadi ciri khas dari pasar ini adalah banyaknya kios-kios yang menjual aneka benda-benda yang digunakan dalam ibadah Konghucu. Dan jika kita terus menyelusuri Pasar Petak 9, kita nggak hanya menemukan teripang laut saja nih. Kita bisa menemukan sebuah wihara yang bernama Wihara Dharma Sakti, Vihara Damar Bakti atau kelenteng Tek Yen yang terletak di kawasan Petak 9 Taman Sari Glodok, Jakarta Barat, yang merupakan salah satu tempat di mana masyarakat Tionghoa merayakan hari-hari penting seperti Tahun Baru Imlek. Keberadaan Vihara Dharma Sakti bukan hanya sekedar tempat peribadahan saja, melainkan salah satu bukti hingga saat ini tentang keberagaman masa lalu di negeri ini. Karena keberadaannya yang lama, rumah peribadahan masyarakat Chinese ini memiliki nilai sejarah yang tinggi dan layak untuk dijelajahi. Selain itu, meskipun merupakan tempat peribadahan bagi masyarakat Tionghoa, kelenteng ini sering melakukan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat sekitar. Glodok nggak hanya terkenal dengan pasar dan wiharanya saja, tapi terkenal pula dengan wisata kulinernya. Di sini terdapat wisata kuliner, yaitu kuliner vegetarian yang lezat. Kuliner vegetarian tersebut terdapat di Gang Kalimati, Glodok, Jakarta Barat. Handi adalah seorang pemilik warung vegetarian tersebut di Gang Kalimati, Glodok, Jakarta Barat, dan makanan-makanan yang disajikan tentunya hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan saja atau mungkin sebutan kerennya nabati. Sayur, tempe, dan beberapa masakan lainnya tersedia di warung dengan etalase sederhana yang bertuliskan vegetarian. Bukan hanya itu aja sih. Mungkin kalau misalkan kamu rindu dengan rasa daging hewan, Handi pun membuatnya mirip seperti asli. Contohnya mungkin rendang, yang padahal rendang ini berasal dari kaki jamur. Dan juga ada salah satu makanan yang menyita perhatian di sini adalah chai siu. Yang mana chai siu ini adalah aslinya masakan dari daging babi. Namun di warung vegetarian ini tentunya nggak memakai daging babi, melainkan gluten atau tepung belaka, dan dibuat seolah-olah ini adalah daging babi. Handi. Iya. Sebenarnya di sini kan Pak buka warung makan vegetarian ya Pak? Betul. Di sini yang dijual di warung vegetarian ini apa aja Pak? Ini yang kita semua lauknya ini semua dari nabati semua. Dari tumbuhan semua? Semua 100% tumbuhan. Nah, seperti yang kita sini yang paling terkenal tuh rendang kita. Rendang berarti tumbuhan juga? Rendang itu Anda udah coba tadi itu ya, itu dari kaki jamur. Oh, kaki jamur. Kaki jamur Singapura yang hitam. Ada yang bawahnya itu kan. Nah, itu. Makanya ada serat-seratnya gitu kan. Tapi kok kayak rasa daging gue. Betul. Itu kan semua permainan di bumbu. Oh, bumbu. Ya, kebetulan istri saya kan masih asli Sumatera, jadi itu bumbunya masih asli dari Padang, makanya terasa bener ya. Iya. Nah, kemudian saya jelaskan tentang lauk yang favorit, 3 macam di sini. Kemudian satu lagi tuh chasio yang merah itu. Nah, ini disebut juga B2 halal karena itu aslinya itu dari B2. Cuman kita bikin versi vegannya. Oh. Ya, ini vegan banget. Jadi versi halalnya di sini lah. Halal. Biasanya yang beli di sini tuh siapa aja Pak?
banyak yang kayak dari kita nih. Banyak sekali. Mungkin ada di saya punya koleksi foto tuh. Banyak ibu haja sama yang jilbaban banyak sekali. Banyak pada mau nyoba ya kok ya. Betul, karena mereka tahu bahwa kita tuh halal gitu. Ini sejak kapan kok jualan di sini? Saya di sini udah hampir 9 tahun ya. 9 tahun. Sebelumnya di tempat lain. Oh, ada kayak gini juga pasti di dekat rumah Koko. Ya itu malah dulu kita malah di depan rumah orang. Ini semua udah UKM gitu ya. UKM. Di depan rumah orang. Jadi karena rumahnya dijual di bongkar ya kita pindah. Itu di sana juga jual vegetarian kayak gini. Semua. Berarti Koko udah spesialis vegetarian Betul, dari itu ya. betul. Karena kita sendiri udah sekeluarga vegetarian udah 26 tahun nih. Oh, dari keluarga Koko juga vegetarian. Iya, sampai anak-anak tuh semua vegetarian. Malah sekarang kita malah vegan ya. Kita tidak konsumsi susu. Nggak konsumsi susu. Enggak, susu pun kita udah nggak bisa terima, terlalu amis ya. Buat saya. Oh, buat Koko udah terlalu amis. Iya. Jadi satu lagi itu adalah sate. Sate kita itu kita bikin dari serat nabati. Dari serat nabati juga. Sayuran juga. Sayuran juga. Itu asalnya dari sayuran semua. Berarti ini pure tuh nggak ada dari daging. Murni. Semua vegetarian. murni itu nabati. Iya. Terus selain Koko yang jualan vegetarian di sini, ada lagi nggak sih kok yang jualan kayak Koko gini di daerah sini? Di daerah sini sih belum ada. Di tempat lain banyak. Oh, di tempat bukan di sini banyak. Bukan di sini. Iya. Tapi kalau di sini itu cuma Koko doang. Iya. Dan di sini kita memang terkenalnya karena beberapa macam item ini yang dicari banget gitu loh. Yang pengen nyobain versi halal gitu ya. Seperti tadi Anda udah cobain bagaimana rasanya. Terus banyak juga yang dari sebelumnya ada mahasiswi dari Universitas Indonesia di tempat kemari. Oh, dari UI. Tapi udah lulus mereka. Oh, udah lulus. Enggak sama, mereka bikin tesis dengan temanya hubungan emosional dengan vegetarian dengan emosional. Oh, udah lulus juga. Vegan gitu ya? Vegan, iya. Memang kalau konsumsi nabati gitu, secara emosi memang agak turun gitu. Iya. Agak turun. Tapi emang lebih sehat juga sih. Lebih sehat. Udah pasti lebih sehat. Gitu. Iya. Kolesterol nggak ada kok. Nggak ada. Makanya kamu lihat saya ada yang bilang tuh lincah gitu. Lincah aja. Karena memang kalau kita konsumsi dengan bahan nabati gitu, darah kita lebih encer gitu loh. Oh, lebih pasti lebih ngalir. Jadi kalau darah encer kan kita bawaannya ringan. Katanya loh. Iya sih. By the way, ini kan chaiso jadi favorit di sini kok. Chasio. Itu bahan utamanya apa tadi kok? Nah kalau chasio itu dari gluten dia. Gluten. Kita udah coba bahan lain nggak bisa jadi. Nggak bisa jadi yang cocok gluten doang. Gluten aja yang bisa jadi. Yang lain beberapa kali kita udah coba tapi nggak berhasil. Jadi itu gluten itu dari tepung dia. Satu-satunya yang dari itu. Yang lain-lain semua dari jamur, kembang tahu. Nah seperti kita juga ada ikan. Oh, ada ikan juga. Ada ikan itu bahannya dari kembang tahu. Dari kembang tahu. Kembang tahu basah. Kita balut dengan rumput laut. Jadilah ikan itu. Ini dasarnya di bumbu. Iya. Itu cara proses bikin chasio itu gimana? Proses chasio itu dia agak ribet ya. Agak rumit ya? Dari tepung kita cuci dengan air yang mengalir kan. Nah setelah itu setelah jadi itu nanti baru kita endapkan biar dia kenyal. Kemudian setelah itu baru kita kasih cita rasa nabatinya. Dan itu yang merah itu dari saus atau bukan? Bukan. Itu dari kayak sejenis beras ya, angkak gitu. Oh, beras. Angkak merah. Ya, itu pun harus tahu prosesnya kalau untuk mendapatkan merah kentalnya. Selain itu, tepat di depan warung vegetarian Pak Andi, dikenal dengan sebutan Pia Lau Beijing. Karena pemiliknya benar asli orang dari Beijing dan yang kini sudah beralih menjadi warga negara Indonesia. Berjualan di kawasan Glodok tentu melekat stigma bahwa pia yang dijajakannya mungkin mengandung minyak babi. Guna meyakinkan calon pembelinya, Ibu Ati selaku sebagai penjual sengaja membawa alat panggangnya ke gerainya sendiri.
dan langsung memanggang pia tersebut di hadapan calon pembelinya. Jadi, Ibu Wati. Ibu Wati udah lama tinggal jualan di sini. Lumayan, kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Lama. Udah bukan lumayan Ya, dong, Bu. semenjak 2009. Pada 2009. Ya, Ya, sebelumnya saya mau nanya di sini pia Lau Bajing ini sendiri makan apa, Bu? ini katanya makanan asli Cina, Iya. makanan apa ya, tradisional Cina. Oh, makanan tradisional Cina. Kalau di Indonesianya ini namanya apa, Bu? Ada nggak varian Indonesianya? Ada sih yang masih kayak di warung-warung, cuman di sini bedanya kan ini langsung panggang, langsung bikin di- hari ini, panggang hari ini juga langsung jual gitu. Kalau yang Hangat berarti. iya, kalau yang kayak biasa di warung-warung kayak yang udah dikapin gitu kan pakai pengawet juga, nggak fresh gitu. Berarti kalau yang ininya bakpia ya mungkin ya? Bakpia itu lebih ke yang pakai ba gitu ya. Oh. Kalau ini sih pia aja. Oh, langsung pia aja ya? Kue pia gitu. Ini asalnya berarti dari mana, Bu? Dari Cina asli? Yang punya emang orang Cina asli, Beijing. Oh, Ya, yang punya. prosesnya gimana, Bu, cara pembuatan pia ini? Kalau bikinnya di tempatnya si bos, di Iya. rumahnya si bos di Pademangan. Kalau panggilnya langsung di sini. Berarti di sini tinggal dipanggang aja ya? Iya. Kenapa pia ini 100% halal gitu? Kesannya emang ini bener ya? Halal dan vegetarian. Kalau halal itu belum tentu vegetarian. Kalau vegetarian udah pasti halal. Iya, karena dari nabati ya? Karena nggak pakai telur, nggak pakai susu, nggak pakai mentega. Dan kenapa panggang di sini nih karena biar fresh aja atau gimana, Bu? Iya, lebih menarik pengunjung karena yang dipanggang.